Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film monster? Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang penemuan misterius di gurun es Antartika. Film ini pun berjudul The Things yang dirilis tahun 1982. Oke lah, daripada buat kalian bertanya-tanya, mending langsung saja kita pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah mobil menuju daratan gunung es. Terlihat tiga pria yang sedang mencari sinyal di mana tidak jauh dari situ terdapat monster besar semacam alien. Lalu terdengar bunyi sinyal yang semakin kuat, mereka pun menghampiri arah sinyal tersebut. Namun tiba-tiba daratan es itu ambruk dan mobil mereka jatuh ke jurang. Dan film pun baru dimulai. Beberapa hari kemudian, di mana diperlihatkannya seekor monster besar dan wanita yang bernama Kate yang sedang menelitinya. Lalu datanglah dokter yang bernama Sander. Dia mendatangi lab dan melihat Kate yang sedang meneliti monster tersebut. Dokter itu pun mengajak Kate untuk pergi ke sebuah gurun es untuk meneliti sebuah tempat yang diperkirakan ada monster di sana. Lalu Kate pun menerima tawaran dokter tersebut. Singkat cerita, mereka menuju ke kawasan tersebut menggunakan helikopter. Terlihat dokter dan ketiga timnya ikut ke sana. Lalu pilot mengatakan jika mereka harus segera menyelesaikan kegiatan mereka karena badai besar akan segera datang. Lalu sang pilot meminta izin kepada menara kontrol untuk mendarat di sebuah daratan es. Lalu menara kontrol meminta mereka untuk mendarat dari arah barat. Mereka pun disambut sebuah tim yang sudah menunggu di sana. Lalu mereka pun pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka menuju ke sebuah gua es. Lalu Kate diperkenalkan kepada Carl dan Julie, seorang peneliti yang ditugaskan oleh Dr. Sander. Mereka melihat suatu balok es yang berusia sekitar 100.000 tahun. Lalu mereka pun keluar dan melihat balok es itu terdapat monster di dalamnya. Singkat cerita, mereka kembali ke base camp dan membahas tentang balok es itu. Mereka memperkirakan jika ukurannya sekitar 6-12 kaki dan tingginya 4 kaki. Hari berganti di mana tim sudah mengangkat balok es itu lalu membawanya ke base camp. Mereka memeriksa dan mengebor balok es tersebut untuk mengambil sampel monster itu. Malam pun poek, mereka sedang mabar dan merayakan penemuannya itu, lalu mereka pun berpesta. Terlihat Joe yang keluar dari pesta itu dan Joe menuju ruang bawah tanah untuk melihat balokan es itu. Namun tiba-tiba Marco datang dan mengagetkannya. Namun tiba-tiba makhluk itu memecahkan balok dan merusak atap. Joe pun ngebret seedan-edannya dan memberitahu kepada mereka jika hewan itu keluar dari balok. Lalu mereka semua pun memeriksanya. Lalu mereka pun mencarinya keluar ruangan. James menemukan berkas darah di kandang anjing itu. Di sisi lain terdengar suara desisan. Makhluk itu muncul lalu menyerang Marco dan menariknya. Temannya berteriak hingga semua tim berkumpul. Lalu mereka pun menyaksikan Marco dimukbang hidup-hidup oleh makhluk tersebut.
Lalu Sander melempar monster itu dengan mercon dan monster itu pun terbakar. Setelah beberapa lama, api pun dipadamkan, lalu monster itu dibawa ke laboratorium. Dokter Sander pun memeriksanya dan membelah isi perutnya. Terlihat jasad Marco di usus besar monster itu, lalu mereka pun menemukan ring tangan Marco. Jason bilang jika itu digunakan untuk tulang yang patah, namun anehnya ring itu keluar sementara tangan Marco baik-baik saja. Singkat cerita, Kate mengambil sampel darah jasad Marco, namun sel itu masih tetap hidup. Kate takut jika virus dari monster itu mengkontaminasi seseorang yang menyentuhnya. Selang beberapa lama, Sander mengajak timnya untuk pergi. Di sisi lain, Kate melihat bercak darah di kamar mandi, lalu dia mengambilnya. Dari kejauhan terlihat banyak sekali darah. Saat didekati, darah itu semakin banyak, lalu Kate pun ngabret seedan-edannya. Kate keluar dan mencoba menghentikan helikopter Dr. Sander dan timnya. Sang pilot pun mendengar teriakan Kate, lalu dia mencoba untuk turun. Di dalam pesawat, tiba-tiba Steve berubah menjadi monster yang mengerikan. Pesawat itu pun oleng dan terjatuh. Scene berganti di mana Dr. Sander dan timnya sedang membahas posisi di mana pesawat itu jatuh. Lalu Jeff datang, dia bilang jika radionya mati dan mereka tidak merespon. Lalu Kate heran karena melihat bercak itu sudah tidak ada di kamar mandi. Di sela-sela Sander berdebat, Kate mengatakan jika ada bahaya di dalam helikopter. Hendrik terkontaminasi sel-sel itu hingga dia pun menjadi monster. Lalu Kate pun menunjukkan bercak darah yang ditemukannya di kamar mandi. Lalu Jeff mengatakan jika mereka semua harus meninggalkan tempat ini. Kate bicara dengan May jika harus mencegah mereka pergi. Mereka pun mencari kunci mobil di gudang untuk mencegah mereka pergi. Lalu tiba-tiba May berubah menjadi monster yang mengerikan. Kate pun ngabret seedan-edannya, lalu para tim pun berkumpul dan May membunuh Carl. Gak pakai lama, Mark datang dan membakar May yang sudah menjadi monster hingga dia pun moket. Sementara itu Dr. Sander datang dan mengajak Kate untuk pergi. Sesampainya di luar, terlihat dua orang mendatangi mereka, namun Kate takut jika dua orang itu sudah terkontaminasi virus monster itu. Lalu Kate meminta dua orang itu untuk diisolasi. Kate pun membawanya ke lab dan memeriksanya. Namun tiba-tiba salah satu dari orang itu berubah menjadi monster dan menyerang semua orang yang ada di situ. Dia pun menjadi monster yang sangat mengerikan dan monster itu membawa Mark pergi. Kate membakarnya, namun monster itu berhasil lolos. Kate mencoba mencarinya ke gudang, namun makhluk itu muncul dan menyerangnya. Kate terus membakarnya dan makhluk itu pun moket. Terlihat dua orang mencuri salah satu mobil mereka, lalu Kate pun mengejarnya. Sampailah mereka di gua es di scene awal tadi dan terlihat seperti rumah alien di sana. Lalu tiba-tiba lantainya pun runtuh.
Cat terperosok dan jatuh ke bawah. Selang beberapa lama, Cat tersadar jika dia sedang berada di rumah monster yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba, monster itu datang dan membelit tubuh Cat. Cat melihat bom molotov, lalu dia pun melemparnya ke mulut monster itu. Lalu monster itu meledak dan terbakar. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan, bukan? Akhirnya monster itu mau Cat dan Cat pun selamat. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.